Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya bagi kehidupan kita hingga hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 48. Dan tema perenungan kita adalah yang paling kecil di antara kamu, dialah yang terbesar. Saudara-saudara, konteks dari ayat ini adalah Yesus Kristus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Pada saat itu murid-murid Yesus sedang berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh murid-muridnya. Lalu dia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah mereka. Kemudian Yesus berkata, "Barang siapa menerima anak ini dalam namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu semua, dialah yang terbesar." Saudara-saudara, manusia selalu ingin menjadi yang terbaik. Tidak ada orang yang ingin menjadi yang terbelakang dan terkecil. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun ingin menjadi yang terbesar. Saya membayangkan situasi waktu itu, saudara-saudara. Petrus mungkin akan berkata, "Aku layak mendapatkan kedudukan yang tinggi, sebab di antara kalian semua aku adalah murid yang pertama." Matius juga menjawab, "Oh tidak, bukan kamu melainkan aku. Aku menguasai ilmu perdagangan dan perpajakan. Aku memiliki koneksi dengan kerajaan Romawi. Pasti aku yang akan mendapatkan kedudukan itu." Yohanes pun berkata, "Oh bukan, pasti aku, karena aku adalah murid kesayangan Tuhan Yesus." Saudara-saudaraku, apakah kita salah ingin menjadi yang terbesar, yang terbaik, yang terhebat? Tidak, Bapak Ibu. Yang salah jika kita ingin menjadi yang terbesar, terhebat di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya ialah, bagaimana caranya menjadi yang terbesar di hadapan Allah? Tuhan Yesus perintahkan supaya kita menjadi yang terbesar di hadapan Allah adalah dengan merendahkan diri dan menjadi seperti seorang anak kecil. Hal ini bukan berarti kita berperilaku seperti anak kecil, tetapi kita memiliki kualitas seperti yang dimiliki seorang anak kecil. Anak kecil dipakai Tuhan Yesus sebagai ilustrasi untuk mengkontraskan antara kesombongan para murid yang berfokus pada diri sendiri, yang mengandalkan diri sendiri, dengan kerendahan hati dan juga kebergantungan seorang anak kecil. Saudara-saudaraku, berapa banyak dari kita yang ketika merasa mampu, merasa besar, merasa layak, kita menjadi begitu sombong. Jangan lupa saudara, kita ini adalah manusia lemah dan kita tidak memiliki kemampuan dan kelebihan apa-apa. Semakin kita sadar bahwa diri kita begitu lemah dan tak berdaya, seharusnya membuat kita semakin bergantung kepada Allah. Jadi saudara-saudaraku, orang yang terbesar di hadapan Allah bukanlah orang-orang yang mampu mengerjakan segala sesuatunya dengan kemampuan sendiri. Bukan orang yang kuat, yang pandai dan sukses. Orang yang terbesar di hadapan Allah ialah orang-orang yang tahu bahwa dirinya begitu lemah, tidak berdaya, sehingga ia selalu bergantung penuh pada Allah. Mari saudara, kita meminta pertolongan Tuhan agar dalam melakukan segala sesuatu, bahkan dalam hal yang tampak kecil sekalipun, kita mau Tuhan memimpin dan menolong kita. Karena yang membuat berhasil ialah Allah. Selanjutnya saudaraku, ketika Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi anak kecil, juga untuk menggambarkan orang-orang yang dianggap rendah, baik di dalam status, kekayaan, dan lain-lain. Dan kata menyambut yang Tuhan Yesus gunakan, ini mengandung pengertian menerima seseorang ke dalam suatu perkumpulan atau rumah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menginginkan para murid tidak membeda-bedakan orang dan menerima siapa saja, baik dari golongan ekonomi atas ataupun bawah, berstatus sosial tinggi ataupun rendah, berpendidikan maupun tidak, dan dari suku manapun. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan manusia, siapapun dia. Tuhan Yesus mengasihi, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Kiranya perenungan yang singkat ini memberkati dan menolong setiap kita untuk menjadi orang-orang yang besar di hadapan Allah. Amin.